Penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani sempat membuat pasar modal di Indonesia bergejolak. Meski situasi di pasar modal di hari Rabu 10 September 2025 ini cenderung stabil, namun tantangan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, yakni Purbaya Yudi Sadewa, tetap tidak mudah. Lantas langkah konkret apa yang akan dilakukan olehnya untuk menjawab berbagai tantangan ini? Pada perdagangan sesi pertama 10 September 2025, IHSG mulai menguat 80,8 poin atau 1,06% ke level 7.709,41. Hal ini kontras dibandingkan hari sebelumnya saat investor asing merespon negatif pergantian Menkyu dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Investor asing aktif menjual saham dalam 2 hari perdagangan berturut-turut sehingga indeks harga saham gabungan turun di kisaran 7.600. Pada penutupan perdagangan Selasa, investor asing melakukan penjualan saham dengan nilai bersih atau net sell 4,32 triliun rupiah di pasar reguler dan 227 miliar rupiah di pasar negosiasi. Pada penutupan di hari Senin, saat pelantikan Menkyu baru, investor asing membukukan net sell senilai 543 miliar rupiah di pasar reguler dan 17,7 miliar rupiah di pasar negosiasi. Dengan demikian, net sell asing dalam 2 hari terakhir mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Aksi ini membanding IHSG yang ditutup pada level 7.628 dibandingkan level tertinggi di awal pekan yang sempat menyentuh lebih dari 7.900. Eksekutif Direktur Senior Ekonomis DBS Bank, Radhika Rao, dalam laporan analisisnya mengatakan, tren ini tak lepas dari sentimen perombakan kabinet pada hari Senin, yang antara lain mengganti Menteri Keuangan dan Sri Mulyani ke Purbaya. Sebelumnya Purbaya diketahui menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan sejak 2020. Kehati-hatian tersebut menurut Radhika berkesinambungan dengan perubahan yang lebih luas dalam fungsi keuangan atau fiskal, termasuk menunjukkan Kepala Departemen Bea Cukai dan Pajak terakhir. Tak hanya IHSG, nilai tukar rupiah juga mulai bergerak melemah ke level 16.400-an per dolar AS pasca perombakan atau reshuffle kabinet. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh aspek kepercayaan investor, baik terhadap Menteri Keuangan baru maupun independensi Bank Sentral. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Rifki berpendapat, tekanan yang dialami oleh rupiah tak lepas dari gejolak atas kepercayaan investor. Salah satu aspek yang memengaruhi kepercayaan investor ialah sosok Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan baru perlu menjelaskan langkah konkret kepada pasar terkait dengan upaya menjaga disiplin fiskal. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat dan program pemerintah bisa diakselerasi. Hal itu disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa saat wartawan menanyakan langkahnya untuk menenangkan sentimen pasar sejak Presiden Prabowo Subianto melantiknya menggantikan Sri Mulyani. Ketika ditanya soal strategi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, Purbaya tak menjelaskan detail. Ia hanya menegaskan bahwa ia sudah cukup lama menjadi ekonom sehingga cukup memahami cara memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan memahami kelemahan-kelemahan yang terjadi saat ini. Tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunan cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Dalam keterangan terpisah terkait pelemahan pasar seusai Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga meyakinkan bahwa pelemahan itu hanya sementara. Saya rasa itu kan prerogatif Pak Presiden, jadi tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk merah putih, jadi tidak ada kekhawatiran. Ya pertama tentu fundamental kuat, nanti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat dana antara di launch kan turun sebentar kemudian naik lagi. Di tengah upaya pemerintah menenangkan pasar, tantangan sesungguhnya adalah merealisasikan janji percepatan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Kalau menurut Sobat Kompas, akankah kebijakan di bawah Menkyu Purbaya mampu menjaga stabilitas sekaligus membawa kesejahteraan yang lebih luas?